Dini Kartika, NIM 1902542410. Nama saya Gusti Gilang Arya Mukti, NIM 190254241012. Mahartini dengan NIM 1902542410. Nama saya Linda Hartanti Pakpahan dengan NIM 19025424106. Nama saya Asdi Wijaya dengan NIM 190254241013. Hai. Hai, Hai, ngapain sih? ini pengen tahu tentang ikan sih. Abang tahu nggak kenapa sih ikan ini bisa hidup di sini gitu? Oh, jadi kan sama kayak di perairan pada umumnya. Jadi kalau di air itu pasti ada yang namanya gas terlarut. Nah, gas terlarut ini kan ada oksigen, terus juga ada karbon dioksidanya. Nah, jadi ini nanti ditunda lagi sama gas terlarut lainnya. Ya, itu ada gas nitrogen dengan sulfur atau belerang itu. Terus faktor yang mempengaruhi gas itu apa? Gas yang terlalu terlarut. Ya kalau untuk itu ada beberapa faktornya. Itu bisa tanya dengan Kak Gilang sama Kak Isma. Ya, Mau nanya nih Bang, Pak. faktor yang mempengaruhi gas terlarut itu apa? Ya, jadi kalau di ikan ini sendiri itu ada suhu. Nah, jadi semakin tinggi suhu, molekul-molekul airnya tuh bergerak semakin cepat. Terus pun semakin rendah suhu, molekulnya bergerak semakin lambat. Nah, jadi yang kedua juga ada ini, salinitas. Nah, jadi kalau salinitas itu, kalau salinitasnya berkurang, kayaknya contohnya ya di suatu perairan di laut itu, kalau salinitasnya kan kita nggak tahu nih salinitasnya di berkurang apa enggak, tapi itu biasanya diukur kan kayak survei gitu, penelitian. Nah, kalau salinitas berkurang tuh nanti oksigen yang terlarut di dalam air tersebut itu berkurang, jadi agak mempengaruhi ikan mungkin ya. Nah, terus tuh selain itu gas-gas yang terlarut tadi itu juga dipengaruhi sama turbulensi air. Turbulensi air, terus aktivitas atmosfer. Atmosfer itu berhubungan sama kelarutan oksigen udara pokoknya kan. Terus tuh dipengaruhi juga sama aktivitas matahari. Aktivitas matahari itu contohnya kayak fotosintesis antara laut sama plankton yang ada kloroflas mungkin demikian itu. Jadi ada aktivitas itu juga, terus respirasi juga mempengaruhi, dan satu lagi itu limbah dari selokan, dari polusi itu juga mempengaruhi. Terima kasih. Iya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari teman-teman saya. Saya akan menyimpulkan dari materi tersebut mengenai faktor-faktor pengubah konsentrasi gas dalam air laut. Di dalam air laut terdapat beberapa gas selain oksigen dan karbon dioksida, yaitu ada nitrogen serta belerang atau sulfur. Konsentrasi gas dalam laut dapat berubah karena pengaruh beberapa faktor, antara lain suhu, salinitas, turbulensi air, tekanan atmosfer, aktivitas fotosintesis, respirasi, dan juga karena pengaruh limbah yang masuk ke dalam air laut. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kadar konsentrasi gas di dalam laut. Jika kadar gas dalam laut meningkat, maka mempertinggi efek rumah kaca. Laut pun secara tidak langsung semakin sering menyerap suhu panas. Konsekuensinya, air laut yang hangat tak mampu mempertahankan banyak oksigen. Dan jika konsentrasi gas menurun, maka perairan yang kekurangan oksigen akan berdampak positif untuk ubur-ubur, akan tetapi akan berdampak sebaliknya yang dirasakan spesies yang berukuran besar dan memiliki pergerakan cepat seperti ikan tuna. Juga berpengaruh buruk terhadap siklus elemen terpenting di bumi, yaitu nitrogen dan fosfor. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai faktor-faktor pengubah konsentrasi gas dalam air laut. Semoga video ini dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.